Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Lukmanto. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 0498855502 UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, ini adalah soal dari tugas 2. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada yang pertama CD, CLS, ada dir, ada ipconfig, config all, release, renew, display DNS, DNS, register DNS, ping, netstats, tracers, pad ping, NS lookup, nets, root, dan net. Oke, sekitar ada 20. Oke, langsung saja kita mulai ke pengerjaannya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada cd, fungsinya untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Sebagai contoh ini working directory saya masih berada di Lukma. Kita lakukan seperti yang ada di Word. Folder kerja saya sekarang sudah berpindah ke users. Yang kedua, CLS, fungsinya untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Sebagai contoh saya ketik. Semuanya akan hilang dan kosong. Yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Seperti contoh seperti ini, clear the screen atau CLS. Yang keempat ada dir. Jika saya ketik dan enter, akan tampilnya seperti ini. Dan tanya itu mengartikan sebagai bantuan atau help. Fungsinya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi garis miring menunjukkan informasi tambahan atau tanda tanya untuk menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Selanjutnya ipconfig. Akan tampilan seperti ini. Fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Selanjutnya ipconfig all. Akan tampilan seperti ini. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya ipconfig garis miring tanda tanya. Maka tampilannya akan seperti ini. Fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Selanjutnya nomor 8, ipconfig release.
Oke, fungsinya ini untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Untuk semua adaptor jaringan ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Oke, yang selanjutnya nomor 9, IP config renew. Oke, fungsinya untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Oke, selanjutnya IP config display this. Oke, ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS domain name system yang disimpan oleh komputer ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelum resolve ke alamat IP. Oke, selanjutnya nomor 11, IP config class DNS. Oke, ini fungsinya untuk menghapus cache atau sampah-sampah yang ada di DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Yang selanjutnya IP config register DNS. Oke, ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Oke, yang selanjutnya ping. Ini fungsinya untuk mengecek jaringan ya. Mengirimkan fungsi di sini mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Oke, yang selanjutnya netstats. Oke, tampilannya akan seperti ini. Fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Oke, selanjutnya nomor 14, netstats. Oke, fungsinya seperti ini, menampilkan jaringan yang aktif, menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Yang selanjutnya nomor 15, transact. Oke, tampilan seperti ini, menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Tracer route ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Yang ke-16 pad ping. Oke, tampilannya seperti ini. Fungsi kombinasi dari perintah ping dan tracer. Pad ping mengirimkan paket jalur ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kebilangan paket. Yang 17, NS lookup. Oke, tampilan seperti ini. Gunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS lookup.
Oke, selanjutnya nomor 18 ada net. Fungsi utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai peraturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Oke, selanjutnya ada root. Fungsi menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Yang terakhir adalah net. Oke, fungsinya untuk merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan untuk net, termasuk net use untuk menghubungkan driver jaringan, net user untuk mengolah akun pengguna, net share untuk berbagi folder dan lain-lain. Oke, kita coba net user. Oke, tampilannya maka akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja, sekian tugas 2 dari saya. Jika kurang lebih akan seperti ini, jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.